Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Nyonya Marbun Sintua Melkida Boru Panggabean dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Syukur bagimu Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan. Di pagi hari ini Engkau bangunkan kami dari tempat tidur kami boleh melewati malam yang gelap, dan Engkau anugerahkan kehidupan yang baru, hari yang baru, sukacita yang baru, serta semangat baru. Bapa di sorga, di pagi hari ini, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami masing-masing, kami mau bersekutu dengan Engkau mendengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu lah yang menjadi pedoman bagi kami untuk melakukan setiap pekerjaan kami, agar seturut dengan kehendak-Mu, membawa sukacita bagi kami dan syukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, kuduskanlah kami dengan anugerah-Mu, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu serta mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Mika 6 ayat 1 sampai 8. Mika 6 ayat 1 sampai 8, beginilah firman Tuhan. Pengaduan, tuntutan, dan hukuman Tuhan terhadap umat-Nya. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan kau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah, ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandungan karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Demikian firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik.
Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, tema renungan bagi kita di pagi ini adalah apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Sobat terkasih, tujuan Allah menciptakan manusia di dunia ini adalah supaya manusia memiliki hubungan yang erat, hubungan yang dekat dengannya, dan mengabdi kepadanya, yaitu dengan cara hidup melakukan kebaikan serta memuliakannya. Melakukan kebaikan adalah salah satu bukti pengabdian dan kepatuhan manusia terhadap perintah Allah. Namun, apakah semua orang telah menunjukkan pengabdiannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah? Penulis kitab Mika ini mencatat bahwa Allah menuntut 3 hal dari Israel, yakni berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. 3 hal itu dituntut Allah karena umat pilihannya telah kehilangan keadilan, kehilangan kesetiaan, dan kehilangan kerendahan hati di dalam diri mereka. Dan ini semua tampak dalam perbuatan mereka setiap hari. Sekalipun mereka mempersembahkan banyak kurban bakaran dan menaikkan pujian kepada Tuhan Allah, namun perbuatan mereka terhadap sesama mengingkari semuanya itu. Mereka tidak lagi melakukan kebaikan, baik terhadap sesamanya maupun kepada Tuhan Allah. Mereka telah hidup dengan sesuka hatinya, melakukan kekerasan, berkata dusta. Mulut dan lidah mereka penuh kepalsuan dan gemar menipu. Tuhan tidak menutup mata atas semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh umatnya. Ia tidak tertarik dengan sebanyak apapun kurban yang mereka persembahkan dan bagaimanapun indahnya ibadah mereka. Karena itu, Tuhan akan menghukum mereka, membalaskan dengan setimpal apa yang telah mereka perbuat terhadap sesamanya. Sobat Radio Pelita Kasih dimanapun berada, pada hari ini Allah juga menuntut hal yang sama kepada kita, yaitu hidup adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah, supaya kita jauh dari penghukuman Tuhan. Pertama, kita harus hidup adil atau berlaku adil. Kita sudah cukup sering bicara tentang keadilan. Lawan kata keadilan adalah keberpihakan, memandang muka, lihat orang, pilih-pilih orang. Inilah ketidakadilan. Yesus, waktu hadir ke dalam dunia, Dia bisa bergaul dengan siapa saja. Dia bisa bergaul dengan orang Farisi, bergaul dengan ahli Taurat, juga dengan pelacur, dengan orang yang miskin, dengan janda-janda, dan dengan orang-orang berdosa, dan dengan semua orang. Hidupnya tidak ada istilah suka atau tidak suka, membuat pembatasan atau pengelompokan-pengelompokan yang memisahkan. Yesus itu adil. Adil berarti Dia bergaul dengan semua orang. Dia bukan pilih-pilih orang. Namun terkadang kitalah yang sering membuat ketidakadilan di antara kita.
Pilih teman yang bisa nyambung kalau diajak ngobrol. Pilih-pilih teman yang selevel dan yang sering memandang status sosial. Mana yang menurut kita berdampak, menguntungkan, dan mana yang buat kita senang-senang saja. Kalau tidak, kita akan menghindarinya, menjauhinya, bahkan tidak lagi peduli dengan orang lain, dan sebagainya. Inilah artinya orang yang tidak berlaku adil. Berlaku adil meliputi sikap tidak berat sebelah atau mampu memandang suatu masalah dengan objektif. Selain itu, tidak pilih kasih dalam berhubungan dengan sesama. Mencintai kesetiaan adalah suatu kebajikan yang memotivasi kita untuk konsisten memperhatikan kebutuhan orang lain, kepentingan orang lain, dan berusaha menolongnya sampai orang tersebut mengalami perubahan dan mengalami kemajuan. Bertindak adil terhadap sesama juga menunjukkan sikap kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, yaitu dengan senantiasa peduli, peka, atau sensitif terhadap orang-orang di sekitar, dan tunduk terhadap kemauan Tuhan Allah. Dengan menyerahkan kehendak kita di bawah kehendak Allah, sehingga sifat-sifat dan karakter ilahi akan terpancar melalui hidup kita. Hidup dalam keadilan juga dapat berarti bertindak benar, jujur, lurus, dan tulus. Suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Berpegang pada kebenaran yang sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Ini berkenaan dengan hal yang patut diterima oleh seseorang dan mengarah kepada hubungan sesama manusia, antara tuan dengan hamba, antara atasan dengan bawahan, antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, pimpinan dengan karyawan, pemerintah dengan rakyatnya. Artinya dimanapun, kita harus mengarahkan diri untuk tetap hidup dalam kebenaran dan keadilan. Dunia yang penuh ketidakadilan, di mana keadilan itu diputarbalikkan. Keadilan dapat dibeli dengan uang, membuat manusia semakin sengsara dan menderita, bahkan di bawah penghukuman Tuhan, sebab Tuhan membenci ketidakadilan. Meski demikian, orang percaya dituntut Tuhan untuk menjadi teladan dalam hal berlaku adil. Yang kedua, kita harus setia. Setia artinya dapat dipercaya dan taat menjalankan perintah. Pernahkah kita memiliki teman atau kenalan yang tidak bisa dipercaya? Bagaimanakah rasanya? Tuhan Yesus mau agar kita bertanggung jawab, bisa dipercaya, dan menepati janji. Setia adalah berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya. Setia yaitu patuh, taat. Kesetiaan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga hubungan kita dengan sesama manusia. Kesetiaan ibarat barang berharga yang sangat mahal harganya dan langka untuk ditemukan. Sebab telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Demikian kesetiaan sangat sulit ditemukan untuk sekarang ini. Kesetiaan adalah salah satu karakter yang Tuhan cari dalam diri orang percaya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya?
Karena itu, jadikanlah diri kita menjadi orang yang tetap setia, baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Ketiga, kita harus rendah hati. Mengapa harus rendah hati? Karena lawan dari rendah hati itu adalah angkuh atau tinggi hati. Dalam Alkitab berkata, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Alkitab saja menyebutkan demikian, tapi sayangnya kita seringkali salah kaprah. Kita mengejar prestasi demi pujian. Kita kerja keras karena mau diapresiasi. Kita berbuat baik, berbagi, menolong karena mencari perhatian. Inikah yang kita lakukan? Justru rendah hati yang akan mendapatkan pujian. Karena orang rendah hati tidak mencari pujian dari manusia, melainkan dari Allah. Sebab Allah memperhitungkan segala perbuatan kita yang kita lakukan dengan rendah hati. Orang rendah hati juga berani dan mau mengakui kesalahannya, serta mau meminta maaf, bukannya malah menyalahkan atau mencari pembelaan diri. Rendah hati itu artinya kita mau belajar dan diajar. Kerendahan hati yang sering dilihat sebagai kelemahan, namun sesungguhnya kerendahan hati merupakan kekuatan yang terkendalikan. Kerendahan hati tidak mengurangi kekuatan ataupun kemampuan kita, tidak membuat kita lemah atau kalah, tetapi mengizinkannya dikendalikan, sama seperti mengizinkan lengan, kaki, dan telapak kaki dikendalikan oleh pikiran seorang pejalan cepat. Perkataan Nabi Mika tentang hidup dengan rendah hati merupakan panggilan bagi kita untuk mengendalikan diri terhadap kecenderungan kita yang mendahului Allah, yang terkadang sikap kita yang sering berbuat sesuatu dengan cepat dan mengandalkan diri serta kekuatan sendiri. Sudah seharusnya dan sepatutnya kita dikendalikan oleh Tuhan, bukan dikendalikan oleh diri kita sendiri. Tujuan kita adalah melihat kehendak Allah dan maksud Allah tergenapi dalam hidup kita. Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, mari dan lakukanlah ketiga kebajikan ilahi ini: hidup adil, setia, dan rendah hati. Maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Sebagai orang percaya, iman kita kepada Allah harus terbukti jelas dan harus menunjukkan sesuatu yang berbeda dan berdampak baik bagi sesama dan dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Pimpinlah kami untuk melakukan kehendak-Mu, yaitu hidup berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Pakailah hidup kami untuk berdampak baik bagi dunia ini, bagi sesama kami, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di sorga, berkati kami ketika kami akan memulai melakukan aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Pimpin dan sertailah kami agar kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Berkati Tuhan Radio Pelita Kasih yang terus memberitakan firman Tuhan, sehingga semakin banyak orang terberkati, mendapat berkat melalui firman Tuhan yang boleh disiarkan dan menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Dimanapun di orang-orang yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, berkati ya Allah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau yang menghibur,
Dan yang sedang mencari pekerjaan, Engkau tunjukkan pekerjaan bagi mereka. Yang menghadapi persoalan hidup, Engkau memberikan jalan keluar sehingga mereka boleh melewati setiap pergumulannya dalam penyertaan-Mu. Sempurnakan sukacita kami Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami semakin bersukacita memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bibel Pro Juliani Borutari Horan di nomor telepon 0813 7583 4274. Dan jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 20 WIB. Renungan harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB, ibadah remaja pukul 7 WIB, ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia, ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak, ibadah umum ketiga pukul 18 berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Robert S. Pandiangan, MTH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul, STH, Bibel Pro Juliani Borutari Horan bersama 26 orang sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Boru Manurung Nyonya Tampu Bolon di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.